So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A35, smartphone A-series terbaru dari Samsung yang selalu rutin ya rilis setahun sekali. Yap, A-series dari dulu itu selalu ditunggu-tunggu banyak orang. Meski dapat banyak komen, tapi pasar A-series itu selalu tinggi karena ya balik lagi, ini Samsung yang bisa menangin hati para pengguna smartphone di Indonesia bahkan di dunia. Buat harganya sendiri, Samsung Galaxy A35 ini itu dibanderol dengan harga 5 juta kembali 1000 buat storage yang 128 GB dan 5,5 juta buat yang 256 GB. Tapi nyatanya itu harga di official store-nya ya. Kalau misal kalian cari di online marketplace kayak Tokopedia dan Shopee ya harganya itu bisa lebih murah. Yap, 4,5 jutaan kalian tuh udah bisa dapetin internal yang 256 GB. Oke, kalau ngomongin soal desain, Samsung Galaxy A35 5G ini itu masih sama ya dengan desain Samsung yang udah-udah. Cuma perbedaannya jelas dibanding seri A sebelumnya, kali ini A35 tuh punya ring kamera yang lebih besar dan ada sentuhan warna di dalam ringnya yang sesuai juga sama warna di bodinya. Buat bodi belakangnya ini pakai kaca ya, dan jujur aja meskipun bodinya ini ngebosenin, ini desain yang masih cakep kalau dilihat-lihat. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan SIM tray yang jenisnya ini hybrid, jadi itu bisa nampung 2 buah kartu nano SIM atau 1 SIM plus 1 kartu microSD tambahan. Terus di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ada 2 buah lubang mic, lubang charging USB-C dan lubang speaker yang jenisnya ini stereo, dimana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini tentunya udah ada NFC ya, dan posisi sensornya ini ada di sisi atas belakang bodinya atau di sebelah kameranya. Kalau buat IP rating tentu aja dia ada. IP67 ini udah bisa tahan sama air ya, bahkan bisa buat dicelup-celupin. Buat layar Samsung Galaxy A35 ini itu pakai layar berpanel Super AMOLED. Resolusinya Full HD Plus 1080x2340 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,6 inci. Buat kualitas layarnya nggak perlu diraguin lagi kalau ini cakep ya. Paling kebanyakan komplain yang datang itu dari bezelnya aja nih yang emang kelihatan tebel dan nggak simetris, dimana di sisi bawahnya ini sedikit banget lebih tebel dari sisi-sisi lainnya. Kalau aku pribadi sih nggak mempermasalahkan ketebelannya ya. Nggak apa-apa tebel asal sama rata. Kalau sama rata kan pasti lebih enak juga ya buat dilihat. Buat refresh rate ini ada di 120 Hz dan buat kecerahan layar bisa sampai 1000 nits. Terus buat proteksi, Samsung nyematin Corning Gorilla Glass Victus Plus di layarnya ini. Untuk fingerprint tentu aja ada di dalam layar. Kecepatan bacanya ini lumayan meski nggak secepat HP-HP flagship. Overall buat layarnya ini udah cakep ya. Komentarku cuma satu aja tadi, yaitu bezel bawahnya kalau bisa di next generasi diratain aja biar looks-nya itu semakin keren. Lanjut buat performa, Samsung Galaxy A35 ini itu pakai chipset Exynos 1380 dengan pilihan storage yang ada di 8 per 128 GB dan 8 per 256 GB. Buat Exynos 1380 ini chipset yang dipakai di Samsung Galaxy A5 4 tahun lalu ya. Tahun lalu tuh lumayan dapat tanggapan positif lah, dimana chipset ini itu punya performa yang lumayan kencang dan punya processing gambar yang hasilnya bagus. Nanti kita bakal bahas pas ngomongin kameranya. Oke, nah Exynos 1380 ini tuh di kelas mid-range 45 jutaan. Kalau dilihat-lihat ini udah cukup cakep ya. Dipakai aktivitas harian tentunya aman, multitasking juga enak, dan langsung aja ya kita cobain performanya buat dipakai main game ini kayak gimana. Oh ya, sedikit catatan kalau Exynos 1380 ini adalah chipset yang udah rilis tahun lalu. Jadi A35 ini dapat keuntungan karena ini chipset yang udah dioptimalisasi dan kompatibel sama banyak game. Contohnya Mobile Legends yang settingan rata kanan bisa didapat di sini. Pas dicoba main ini bisa dapat 120 fps, tapi itu awal-awal aja. Dan dia tuh lebih sering di angka 110 fps, kadang beberapa kali juga turun ke 100 fps bahkan 90 fps. Tapi ini hitungannya sih masih bagus banget ya. Aku juga udah nyoba ngerank di sini dan emang beneran enak. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Pas nyoba di Smooth Extreme-nya ini lancar banget buat dapetin 60 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Buat main di deathmatch kayak di Santorini ini tuh enak banget. Layarnya juga responsif dan udah ada gyro hardware yang bikin pengalaman mainnya tuh bener-bener enak. Kalau buat Genshin Impact, ini aku coba di settingan lowest dan hasilnya FPS yang didapat ada di angka 50-an FPS. Tapi pas suhu udah mulai naik dan sedikit rada hangat, ini turun ke kisaran 45 sampai 50 fps. Pas aku coba di settingan highest-nya, FPS ini ada di kisaran 30 sampai 35 fps. Ya buat settingan pol kanan ini tuh hitungannya masih cukup enak ya buat dipakai. Tapi kalau kalian nggak mentingin grafik dan yang penting nyaman, ya mending pakai settingan lowest aja.
Buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main sosmed, TikTokan, dan Instagraman selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6% juga. Dan buat main Genshin Impact di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 21%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 25 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai full, buat waktu 1,5 jam. Buat sistem operasi, Samsung Galaxy A35 ini berjalan di One UI versi 6.1 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri kayak biasa, ini Samsung bos, 4 kali OS update dan 5 tahun security update. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy A35 ini itu punya setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depannya ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya ini cakep ya. Aku suka sama dynamic range yang berasa luasnya. Warnanya ini juga kelihatan, tapi ya untungnya nggak terlalu lebay. Yang aku kurang suka itu ada di sharpness gambarnya yang agak keras ya. Jadi gambar tuh kelihatan banget, sengaja pengen ditajemin. Cuma overall hasil gambar yang dijepret sama A35 ini itu udah cakep, keren. Ini perekaman video dari Samsung Galaxy A35, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini dia bisa pindah-pindah lensa ya, cuma cara pindahnya itu nggak smooth, jadi kayak langsung model cut-cut gitu. Oke, ini coba kita pakai jalan. Ini yang kamera utama, dan ini yang ultra wide. Di Full HD 30 fps ada Ultra Steady, tapi cuma kamera utama aja. Kelihatan lebih stabil, cuma hasilnya nge-crop ya. Ini turun tangga, nah nggak tahu kerasa nggak. Lanjut ada Full HD 60 fps, hasilnya seperti ini. Cuma kamera utama aja. Oke, kita coba pakai jalan. Ya, kurang lebih kayak gitu. Lanjut, ini ada 4K 30 fps, hasilnya kayak gini. Cuma kamera utama aja ya, nggak ada opsi buat ultra wide nya. Jadi ultra wide cuma bisa dipakai di Full HD 30 fps. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A35, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Kalau dipakai jalan hasilnya seperti ini ya. Oke, kalau misal backlight, oh cukup bagus nih. Jadi bagian belakang awannya tetap kelihatan jelas, tapi muka juga masih terlihat jelas, meskipun agak sedikit gelap-gelap gimana gitu. Kalau misal dapat pencahayaan yang bagus, ya hasilnya juga bagus. Cuma kalau ekstrim kayak gini masih cukup oke, mantap. Di kamera depannya ini nggak ada Full HD 60 fps ya, jadi langsung 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau buat backlight, oke, masih sama-sama bagus. Bagian awan tetap kelihatan jelas, muka juga masih cukup kelihatan. Kalau dipakai jalan hasilnya seperti ini.
Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A35 ini jelas banget dia ngebawa upgrade yang berasa ya dibanding seri sebelumnya. Dan menariknya, HP ini bisa kalian dapetin di pasaran dengan harga yang lebih murah ya daripada harga yang dikenalin Samsung. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.